Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, sekarang kita coba mengeksplor sebuah irigasi di daerah Cimahi ya, yang di tengah pemukiman warga, yang menurut saya sih nggak semestinya irigasi ini kondisinya sangat memprihatinkan, karena ini di pemukiman warga, berdampak juga terhadap kesehatan warga ya, ataupun pemandangan, sangat mengganggu mata. Kondisinya sangat gimana ya, cukup kotor menurut saya. Kondisinya sampah di mana-mana. Ini sampah rumah tangga yang kebanyakan. Itu yang putih-putih itu sampah semua, tidak layak ya. Jika dinas kebersihan lingkungan, tapi tidak bisa kita berharap dan mengandalkan ataupun menyerahkan semua kepada petugas ya, karena di sini ada tanggung jawab warga juga, dengan cara tidak membuang sampah di sungai ataupun tidak membuang sampah sembarangan. Karena setiap RW lah ya khususnya, itu sudah disediakan tempat penampungan sampah, tapi yang namanya oknum-oknum tertentu ya, masyarakat tertentu yang tangannya belum terbiasa menaruh sampah pada tempatnya, dia selalu buang-buang di sungai ataupun dia buang di pinggir jalan. Di saat hujan nanti terbawa aliran sungai ya. Ini sangat ini loh, jika seandainya ini bersih, pemandangan cukup lumayan, karena ada air terjunnya ya, walaupun di sebelahnya itu makam. Nanti kita review ke bawah sana, kita lihat kondisi yang di bawah. Banyak sampah, itu sampah yang bertaburan di sungai ini banyak sih. Oke, kita lihat ke sana ya. Ini di framing dulu, saya bukan menjatuhkan ataupun gimana ya petugas kebersihan. Ini sampah semua. Di sana tumpukan sampah di dekat paret itu. Ini supaya tingkat kesadaran masyarakat yang belum timbul. Sebenarnya kesadaran masyarakat lebih ini sih. Sampai ke bawah sana sampah semua, kotor sih kondisinya. Ini ada air terjun ya, coba kita lihat ke arah air terjun. Kalau bersih enak ini intinya, kalau memang bersih. Karena kotor ya, ini sampah di mana-mana. Memang irigasi yang kurang terawat. Ya mudah-mudahan masyarakat timbul kesadaran untuk membuang sampah sesuai yang ditentukan oleh pemerintah RW ya.
selalu disediakan tempat penampungan sampah. Kita lihat lagi ke bawah sana. Kita berjalan di tepian makam. Kalau kemarin rame nih makam orang berziarah ya. Kalau sekarang udah agak sepi. Ini ada jembatan gantung, tapi nggak tahu ini bisa dilewatin atau enggak. Ini cukup parah ini, kotornya sungai irigasi ya di Cimahi ini. Ya, kita lihat dari jembatan gantungnya. Ya, ini jembatan gantung. Waduh, ini ekstrim nih. Ini kondisi sungainya, sampah di mana-mana. Ini nggak berani kita nyebrang ya, takut ambruk. Karena di sana ada jembatan permanen di bawah sana. Ya, kayak ginilah kondisinya. Ya, sangat memprihatinkan tentang kebersihannya. Ini jangan sampai ini Kang Deddy Mulyadi lihat, dia turun tangan ini. Apakah warga nggak merasa malu kalau pejabat langsung turun tangan membersihkan area di mana tempat tinggal, khususnya yang di pinggiran, di bantaran sungai ya. Rata-rata ini kan sampah yang di bantaran sungai, rumah-rumah yang di bantaran sungai. Kalau rumah-rumah yang jauh dari irigasi ini nggak mungkin dia buang sampah ke sini. Ada sih ada, tapi kan nggak mungkin semua warga buang ke sini, khususnya yang di pinggiran sungai yang harus lebih selektif dalam membuang sampah ya. Kasihan ini. Ini kalau sampah banyak kayak gini nih, ikan-ikan pun gak mau lah ikan dekat-dekat ke sini, ke sungai ini ya. Karena banyak sampah pasti berpengaruh sih terhadap pertumbuhan ekosistem yang di aliran sungai ini. Ya, mudah-mudahan kedepannya aliran sungai ini kelihatan lebih bersih ya. Oke, coba kita lihat ke posisi lain ya, di aliran sungai yang lain. Oke, kita lihat lagi ke atas, ke posisi jembatan tadi ya. Ini bukan uka-uka kita ngambilnya di pinggiran makam ya. Ini ada pohon jati yang sudah berbuah. Tuh, dilihat dari sini cantik air terjunnya. Tuh. Tapi ya karena kotor. Ini posisinya tadi ya.
Kita tadi di atas sana di pengaturan debit air. Dan ini dulunya irigasi pembagian air ke sawah-sawah. Dulunya area ini persawahan ya. Sekarang sudah menjadi perumahan. Pemukiman ya, pemukiman warga. Ini dulu air untuk pembagian ke sawah-sawah. Dulu sebelah kanan ini sawah semua. Area persawahan, makanya ada irigasi di sini. Sekarang sudah hilang semua karena sudah didirikan bangunan-bangunan permanen di area-area sawah dulu. Oke ya. Ini bangunan SD yang baru. Kita lihat lagi area sungainya. Tuh. Itu jalan di seberang sana itu di bawah tower itu jalan induk ya. Jalan poros keluar ke arah jalan bypass di pintu tol. Sayangnya informasinya dulu sebelum kotor kayak gini, warga ini sering mandi, cuci, dan anak-anak bermain di sini. Tapi begitu semakin kesini jadi kotor, jadi warga nggak mau lagi bermain di sungai. Ini baunya ya bau sampah kalau menurut saya. Ya, ini pengatur debit air. Ini irigasinya. Sekali lagi, ini bukan berniat saya untuk menjatuhkan aparat kebersihan ya. Saya hanya membuat video ini. Jika ditonton oleh warga, akan timbul rasa kesadaran pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Karena ini di pemukiman ya. Yang pemukiman kumuh itu jika kebersihannya tidak terjaga. Kalau kebersihannya terjaga, dia bukanlah pemukiman kumuh. Seindah ataupun sebagus apapun rumah pemukiman, kalau kondisi ada sungai ataupun lingkungannya kotor, dia akan terkesan menjadi pemukiman kumuh. Tapi walaupun rumahnya seadanya, tapi lingkungannya bersih, dia akan menjadi pemukiman elit ya. Kalau menurut itu definisi saya. Ya, kalau definisi orang lain saya kurang paham juga ya. Kalau definisi saya seperti itu. Pentingnya menjaga kebersihan lingkungan khususnya. Tapi itu kan menjaga kebersihan lingkungan itu nggak bisa dilakukan oleh 1-2 orang. Yang bisa dilakukan itu bisa terlaksana terrealisasi jika semua warganya sudah memiliki tingkat kesadaran tinggi. Seluruh masyarakat ya, seluruh warga kesadarannya udah timbul dan udah tinggi. Tuh satu contoh, nenek itu membuang sampah. Ini yang saya maksud, membuang sampah di sungai. Menurut saya itu nggak patut dan tidak boleh kita contoh ya. Baru saya tadi ngomong ini sebuah bukti ya. Yang membuang sampah di sungai adalah rumah-rumah yang di pinggir ataupun di bantaran sungai. Itu dia 90% potensinya dia membuang sampah di sungai. Kalau warga yang jauh dari bantaran sungai, itu sangat kecil ya potensi dan kemungkinannya membuang sampah di sungai. Ini sebuah contoh tadi, salah satu contoh yang tidak patut kita contoh ya, dan itu yang nggak boleh kita lakukan. Oke ya, mudah-mudahan nanti setelah ini ada tingkat kesadaran masing-masing warga. Tidak, ini sepanjang sungai ini ya rata-rata kalau 1-2 orang yang membuang sampah,
kemungkinan tidak separah ini. Ini sampah semua ini. Yang di bawah saya ini sampah. Sampah botol, sampah styrofoam, sampah rumah tangga ya. Plastik, kebanyakan plastik ya. Yang berserakan di sungai ini adalah sampah plastik. Ini sampah semua. Itu. Yang terapung-apung itu sampah plastik semua itu. Nah, walaupun di seberang sana itu sampah plastik. Ya, kalau kita ada dinas kebersihan, dinas kebersihan bukan hanya mengurusin 1 atau 2 titik ya. Banyak lokasi yang dia perhatikan. Kalau semuanya hanya mengandalkan orang lain, kayaknya nggak inilah. Karena ini pada intinya lingkungan kita. Mungkin cuma ini aja. Sekali lagi, tujuan saya membuat video ini bukan ingin menjatuhkan warga ataupun gimana ya. Saya hanya menginginkan tingkat kesadaran masyarakat warga di sepanjangan sungai irigasi untuk tidak membuang sampah di sungai, karena kebersihan sungai ini kewajiban kita untuk menjaganya. Mungkin itu aja. Kalau ada yang ada salah ataupun yang tersinggung di video saya ini, saya secara pribadi meminta maaf. Sekali lagi, tujuan saya bukan ingin menjatuhkan ataupun ada maksud lain. Tujuan saya membuat video ini supaya kita semua menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal ataupun sepanjang bantaran irigasi ini. Oke ya, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.